Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Fajar dengan NPM 2335 10811. Di sini saya akan membuat tugas kuis praktikum grafikom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah transformasi bangun dua dimensi. Di sini ada yang pertama itu ada library. Library ini dia menginclude OpenGL, library dari OpenGL, terus ada library dari Math. Jadi kalau Math ini dia akan ngebawa seperti Sintan, Cost, dan P. Sedangkan include GL ini dia membawa library dari OpenGL. Lalu di sini ada float, rotate, scale, sama tx1. Jadi float, rotate ini dia digunakan untuk rotasi, sedangkan scale ini untuk skalasi. Lalu yang float tx ini untuk translasi. Yang rotate 1 ini atau scale 1 tx1 ini itu untuk trapesium. Yang 2 ini untuk belah ketupat, lalu yang 3 ini untuk bintang 5. Nah, di sini ada void trapesium. Ini berfungsi untuk menggambar atau mengatur titik-titik pada display nanti. Jadi dia akan mengatur titik-titik dulu. Seperti trapesium dia mempunyai 4 titik yang akan dihubungkan. Lalu belah ketupat juga ada 4 titik. Bintang 5 ada 5 titik. Tapi di sini dia menggunakan for. Lalu ada void display. Nah, void display ini dia akan menampilkan atau menghubungkan garis-garis titik-titik tadi sehingga membuat suatu gambar. Lalu dia juga menghubungkan perintah-perintah translasi, rotate, dan skalasi. Begitu pula dengan belah ketupat sama bintang pada void display. Lalu ada void keyboard. Nah, void keyboard ini adalah untuk input. Dia di sini inputnya menggunakan keyboard. Jadi ketika kita pencet Q, AZ itu dia akan mentransformasikan trapesium. Sedangkan W, S, sama X itu ada untuk mentransformasikan belah ketupat. Lalu ada transformasi bintang itu E, D, C. Lalu ada void inisialisasi. Void inisialisasi ini atau void init ini dia berfungsi untuk membuat background nanti berwarna putih, lalu juga untuk mengatur titik koordinat pada tampilan nanti. Baiklah, di sini saya akan merankan aja codingan dari bangun dua dimensinya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu ketika kita pencet Q, trapesiumnya akan mengalami transformasi, yaitu transformasi rotate atau rotasi. Kalau A, pencet A, dia akan menampilkan transformasi skalasi, dia akan nggak besar. Lalu X, dia akan mengalami translasi, dia akan berpindah ke atas sesuai sumbu Y. Lalu ada belah ketupat. Di sini belah ketupat tuh untuk inputannya nih W, S, sama X. W ini untuk rotate, S ini untuk skalasi, sedangkan X ini untuk translasi, dia akan berpindah ke samping. Nah, lalu ada bintang. Bintang ini ketika kita pencet E, dia akan rotate juga. Lalu dia akan mengalami translasi ketika kita pencet D. Lalu untuk C, dia akan mengalami translasi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang bangun tiga dimensi. Di sini dia sama, dia menggunakan library Math sama GL juga. Lalu dia ada float float untuk transformasi rotasi. Jadi rotasinya nih, jadi transformasi yang untuk bangun tiga dimensi di sini saya hanya membuatnya mengalami rotasi. Lalu ada void pyramid, void drawcon, sama void octahedron. Di sini dia untuk meletakkan titik-titik yang akan digambar nanti, yang akan menjadi piramid, cone, sama octahedron. Ini dia mengisi warnanya, piramidnya berwarna merah. Lalu dia akan membuat titik untuk tampilan depan, kanan, belakang, lalu kiri. Nah, di sini saya membuat outline juga biar dia nanti gambarnya nampak rotate-nya. Soalnya kalau konto, kalau dia rotate ke samping sesuai apa tuh, dia nggak nampak sisinya, atau tidak nampak apakah dia rotate atau enggaknya karena nggak ada outline. Jadi maka saya bikin outline. Lalu ada void drawcon. Ini sama untuk meletakkan titik atau untuk membuat gambar dari cone. Lalu ada octahedron juga. Di sini juga dipakai outline juga. Untuk cone-nya nih saya buat berwarna coklat. Kalau octahedronnya saya buat lalu void display. Di sini untuk display kamera, dia akan geser kamera mundur. Lalu void init ini akan membuat backgroundnya berwarna putih. Di sini juga ada void keyboard untuk sebagai inputan untuk mengalami rotate-nya. Baiklah, di sini saya akan langsung mengerankan aja codingannya. Nah, di sini untuk void keyboardnya sini kita nampak ya, dia untuk piramid dia ada Q sama E. Di sini kita bikin kan dia nggak caps lock kan, nggak huruf besar. Jadi dia kalau nggak bisa dia harus huruf kecil. Kalau kita bikin caps lock dia nggak mau. Nah, ini rotasi sesuai sumbu X ke kanan sama ke kiri. Lalu yang cone-nya nih dia E sama A sama D. Dia sesuai dengan sumbu Y, dia ke atas sama ke bawah. Nah, untuk rotasi dari octahedron dia akan ke sumbu Y atau sorong ke kiri sama kanan tuh. Baiklah, sekian dari penjelasan codingan kuis saya. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.